Taib, Ustadz Lisin, suara saya bisa didengar? Jelas, Ustaz. Mulai dah. Bisa monggo. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatidz Bait Al-Quran, wabil khusus ini ada Buya Solihin yang juga hadir. Nanti mohon koreksi Buya kalau ada hal-hal yang kurang tepat. Yang saya hormati para santri Bait Al-Quran dan juga semuanya yang hari ini bergabung di Google Meet ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian tafsir dwi mingguan, yang mana hari ini kita akan masuk pada penafsiran surah Al-Insyiqaq. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah, sehingga kita semua, keluarga kita, anak cucu kita ditakdir oleh Allah menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, menjadi aulad dan abrara, menjadi putra-putri yang salih salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis kita ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal mufassirin wal qurra'il mukhlasin wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khassatan ila al-imamainil jalilaini Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti wa ila al-Imam Ahmad As-Sawi wa jami'il mufassirin wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, al-an kita sekarang masuk pada tafsir Al-Insyiqaq. Kita baca dulu surahnya, nanti baru kita masuk ke penafsiran dari satu ayat ke ayat yang lain, dari satu kata per kata nanti kita gali dari si tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا
وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا Suaranya Ustaz. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Para asatid dan juga para santri Bait Al-Quran rahimakumullah, kita sekarang masuk ke penafsiran surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ini termasuk kategori surat-surat Makkiyah, okay? Yang mana sering kita singgung bahwa surat Makkiyah itu turun qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebelum Nabi melaksanakan hijrah ke Madinah. Sebagaimana surat-surat Makkiyah yang lain, ciri utama dari surat Makkiyah itu adalah terkait dengan penanaman ketauhidan. Ini mohon maaf. Okay. Terkait dengan penanaman ketauhidan dan juga terkait penanaman ketauhidan, dan juga di situ salah satunya caranya adalah mereka diingatkan. Ini mikrofon saya kok bolak-balik mati sendiri ya. Langgih, ada settingan apa yang kurang tepat nggih? Ini saya juga bingung dari tadi loh, ini kok mati sendiri gitu. Nggih, Pun, kita lanjutkan lagi. Jadi sebagaimana surat-surat Makkiyah yang lain, ini penanaman ketauhidan tentunya dengan cara Allah Subhanahu wa taala memaparkan aneka memaparkan peristiwa kiamat dan juga apa yang akan dialami oleh manusia setelah peristiwa kiamat itu. Jadi mereka dipupuk betul kepercayaannya terhadap hari akhir, karena ini kaitannya erat dengan ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tema surat-surat Makkiyah. Lah surat-surat sebelumnya, jadi mulai dari At-Takwir, lalu Al-Infitar, lalu Al-Mutaffifin, disambung dengan Al-Insyiqaq. Ini keempat-empatnya ini berbicara mengenai kondisi yang terjadi pada saat kiamat. Jadi ini. Nah, kalau kita lihat di surat sebelumnya, berarti Al-Mutaffifin, karena yang sambung dalam tartibul mushaf, tartibus suar, itu sebelum Al-Insyiqaq adalah Al-Mutaffifin. Di dalam surat Al-Mutaffifin ini walaupun sama-sama bicara mengenai kondisi kiamat ya yang terjadi, tapi ada satu yang titik tekannya yang ada perbedaan. Di dalam Al-Mutaffifin ini yang dijelaskan itu adalah terkait dengan tempat kitab-kitab catatan.
catatan amal perbuatan tuh. Yang disebut dengan illiyin, wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum dan seterusnya. Ini nanti akan kita bahas ketika masuk di tafsiran surah Al-Mutaffifin. Lah kalau di Al-Insyiqaq ini penekanannya ada pada bukan tempatnya tapi cara seorang hamba itu mendapatkan catatan buku amalnya. Makanya nanti ada ayat yang nanti kita akan membahas, yaitu fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Jadi ini perbedaan dengan surat sebelumnya. Nah, Al-Mutaffifin yang surat sebelumnya itu ini berbicara mengenai kondisi yang dialami para pelaku kejahatan dan pelaku dosa. Termasuk pelaku kejahatan dan pelaku dosa itu adalah orang-orang yang suka ngurangi timbangan. Jadi kalau dia ngambil dari orang lain, dia tidak mau dikurangi timbangannya, tapi kalau dia memberi ke orang lain, menjual sesuatu, maka dia mengurangi. Wailul lil mutaffifin. Nah, mutaffifin itu adalah alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Ini. Lalu kemudian di Al-Mutaffifin itu juga dijelaskan kondisi orang-orang bertakwa dan sholih yang semuanya nanti akan terjadi di akhirat itu seperti apa. Lah kalau Al-Insyiqaq ini penekanannya pada penyatuan antara pembukaan yang mana isinya adalah peristiwa-peristiwa yang mengerikan di hari kiamat dan kemudian dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah itu. Ya, seperti hisab, nanti hisab yang mudah, yang ringan bagi golongan kanan. Orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan itu berarti dia akan mendapatkan hisab yang ringan, yang mudah. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Lalu orang-orang yang disebut golongan kiri yang menerima catatannya dengan tangan kiri atau melalui punggungnya, nanti yang akan kita jelaskan, itu berarti dia akan mendapatkan hisab yang berat. Nah kalau sudah itu, ini indikator, sehingga nanti endingnya, kalau berat ya endingnya masuk neraka. Kalau yang hisabnya mudah, endingnya masuk surga, kan begitu. Karena di akhirat itu hanya ada 2 tempat. Pilihannya kalau tidak surga ya neraka. Tinggal kalau orang-orang yang betul-betul musyrik dan sampai selama hidupnya dia tidak beriman sampai dia mati, maka dia bisa jadi khalidina fiha abada, memang abada, kekal di dalam, termasuk di dalam neraka itu. Tapi bagi orang-orang beriman yang melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, sehingga dia jatuh derajatnya menjadi orang-orang yang fasik, maka selama titik iman itu tetap ada dalam hatinya, maka dia akan masuk surga, tetapi dicuci dulu di neraka. Nah kita ini kan harapannya tidak usah lewat neraka, tapi langsung fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, sehingga kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita, baik saudara yang betul-betul saudara sekandung atau saudara-saudara atau sahabat-sahabat kita yang baik-baik, ya kan begitu. Nanti kita masuk ke penafsiran itu. Nah ini gambaran sebelum kita masuk ke idzas samaa'un syaqqat. Sekarang kita masuk ke ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat. Ya, itu di situ aslinya ada kata yang dikira-kirakan, yang ditakdirkan, yang itu ditunjukkan di belakang, yaitu insyaqqat. Jadi idzan syaqqat as-sama', kan begitu aslinya. Tapi ini susunannya menjadi sangat indah ketika ini yang dikira-kirakan tidak dimunculkan, tapi ditampakkan di belakang. Idzas samaa'un syaqqat. Yang maknanya adalah apabila langit terbelah. Nah, langit itu selama ini kalau kita melihat langit ke atas, itu seakan-akan tidak ada hal yang aneh. Seakan-akan itu biasa saja. Padahal itu suatu anugerah Allah yang luar biasa kepada kita. Ya. Kalau kita lihat di dalam surah Qaf ayat 6, Allah berfirman, "Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj." Ini sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah untuk merenung. Nah kalau kita tidak mau merenung, ya kelihatannya biasa-biasa saja. Padahal langit itu sungguh anugerah yang luar biasa.
Bayangkan, afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha, bagaimana kami membangun langit itu dan menghiasinya. Dan langit itu yang tidak ada tiangnya, kan langit tidak ada tiangnya, itu ternyata bisa tetap berdiri di atas kita, tetap ada di atas kita, itu tanpa turun ke bawah, tanpa ambles, tanpa amblek, apa istilahnya ya, hancur ke bawah. Nah ini nanti kondisi yang seperti kita lihat saat ini, kalau malam kita lihat ada keindahan bintang, ada keindahan bulan, itu nanti kalau sudah hari kiamat habis itu. Karena langitnya insyaqqat, langitnya terbelah. Kalau kita lihat di dalam tafsir As-Sawi, ya, penjelasan dari tafsir Jalalain, itu Imam Ahmad As-Sawi menjelaskan idzas sama'un syaqqat ay insada'at bi ghamamin yakhruju minha wa huwa al-bayadu fi jawanibis sama'. Ya. Apa yang dimaksud dengan idzas sama'un syaqqat? Ini saya bacakan dari tafsir As-Sawi di surah Al-Insyiqaq itu, ay insada'at bi ghamamin. Apa itu insada'at? Yaitu dari langit yang terbelah itu muncul kabut, menguap kabut. Jadi asap yang tebal, kabut yang keluar dari langit itu. Nah ini mengerikan sekali nih. Lalu dijelaskan oleh Imam As-Sawi, wa huwa al-bayadu fi jawanibis sama', yaitu kabut berwarna putih yang muncul di semua penjuru langit. Fi jawanibis sama', ini muncul semua kabut-kabut itu. Ya. Makanya Imam As-Sawi itu mengambil penafsiran ini itu dari informasi ayat Al-Qur'an sebagaimana dalam surah Al-Furqan. Nah, ini saya kutipkan juga di sini. Di surah Al-Furqan ayat 25 itu Allah berfirman, "Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila." Apa artinya? Dan ingatlah pada hari itu, pada hari ketika langit pecah. Ya tasyaqqaq itu akar katanya sama dengan insyaqqat. Kalau insyaqqat terbelah, tasyaqqaqus sama, ini langit pecah, terbelah. Mengeluarkan kabut putih bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Ini terjadi kiamat kubro ini. Kalau sudah seperti itu, orang yang punya kekuasaan sehebat apapun tidak ada artinya. Karena di ayat berikutnya dalam surah Al-Furqan, ya, ayat 26 itu dinyatakan al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Ya. Yang terjemah maknanya adalah kerajaan yang hak, kerajaan yang mutlak pada hari itu, ya. Terjadinya hal seperti itu berarti ketika kiamat, ketika hari akhir, maka itu semua adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu miliknya Allah. Lalu ditegaskan di penghujung ayat 26 ini, wa kana yauman 'alal kafirina 'asira, ya. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Sulit, kenapa? Hisabnya sulit, dia sudah bingung karena amalnya tidak berarti apa-apa di hadapan Allah karena terlalu banyak amal buruknya, terlalu banyak kemaksiatannya. Ini masalahnya di sini. Jadi Imam As-Sawi itu menjelaskan bahwa insyaqqat itu di situ disertai dengan terbelahnya langit, lalu disertai dengan keluarnya kabut berwarna putih dan turunnya malaikat-malaikat itu. Jadi malaikat diturunkan oleh Allah secara bergelombang. Ini saking dahsyatnya hari kiamat. Ya, kalau sudah seperti itu, belum nanti kalau kita lihat di ayat berikutnya, ya, yang wa idzal ardu muddat itu juga luar biasa. Jadi luar biasanya ini mengerikan, sehingga ini kalau orang mau berpikir secara jernih, lalu mau dibuka hatinya, lalu keimanannya menerima itu, maka ini sungguh suatu peringatan yang sangat keras bagi kita semua. Ya, idzas sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nggih. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kalau kita lihat dari terjemahannya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan langit patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
Karena langit memang adalah makhluk Allah yang sudah semestinya patuh kepada perintah Allah. Ya. Adzinat itu seakar kata dengan udhunun. Kalau kita belajar tentang kosakata bahasa Arab, nama-nama anggota tubuh itu ada namanya udhunun yang maknanya telinga. Sehingga kalau disebut wa'adzinat itu artinya langit itu mendengar, tapi mendengar dengan serius dan itu berimbas pada kepatuhan secara total. Wa'adzinat li rabbiha wa huqqat. Dalam tafsir As-Sawi dijelaskan ai inqadat li amrihi. Jadi betul-betul tunduk terhadap perintah Allah. Ya. Tunduk terhadap perintah Allah. Karena memang langit dan bumi itu sudah menyatakan, sudah memproklamirkan bahwa mereka ini ya qalata ataina ta'iin. Itu sebagaimana dalam surah Fussilat ayat 11. Ya, kalau kita baca dalam surah Fussilat ayat 11 itu kan juga begitu. Jadi apa namanya? Orang itu diajak mikir. Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ingkar itu, qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin. Lalu kemudian Allah memberikan sebuah gambaran, tsummastawa ilas sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi. Ya. Allah itu kemudian menyampaikan kepada langit, dan ketika itu langit masih berupa asap. Nah, ini ada titik temu ini. Jadi langit itu kalau disebutkan di ayat ini wahiyya dukhon, ya, yang nanti ketika kiamat maka akan dikembalikan ke asalnya. Maka langit terbelah, dia akan mengeluarkan asap yang berwarna putih tadi itu. Yaumat wa yaumat tasyaqqaqus samaa'u bil ghamam. Asap tebal berwarna putih. Karena memang aslinya wahiyya dukhon. Lah, faqala laha, Allah berfirman, Allah menyampaikan kepada langit dan juga walil ardi, kepada bumi, apa yang disampaikan oleh Allah? I'tiya tau'an au karha. Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau dengan terpaksa. Wah, langit dan bumi kedua-duanya, karena langit dan bumi itu tidak diberi sifat untuk membangkang sehingga pasti patuhnya. Maka langit dan bumi mengatakan, qalata ataina ta'iin, kami datang dengan patuh, dengan penuh kepatuhan. Maka ketika nanti langit sudah diperintahkan terbelah, bumi sudah diperintahkan mengeluarkan isinya, menghamparkan apa yang ada di atasnya, maka tidak mungkin langit dan bumi itu akan menolak perintah Allah. Itulah yang bahasa Imam As-Sawi dalam menjelaskan adalah inqadat li amrihi. Kalau di dalam tafsirul Jalalain itu Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu menyatakan di tafsirnya ai sami'at wa ata'at. Jadi adzinat, sami'at wa ata'at fil insyiqaq. Fil insyiqaq itu maksudnya apa? Ya ketika diperintah untuk terbelah, ini bagi langit. Ya. Ini. Wa huqqat, kalau diterjemahnya wa huqqat itu ya memang sepatutnya langit itu tunduk dan patuh karena yang menciptakan adalah Allah, gitu loh. Wa huqqat. Ini kalau menjelaskan tentang wa huqqat ini agak panjang karena ini bentuknya adalah mabni majhul, ya, atau mabni maf'ul yang kemudian langsung disandarkan kepada langitnya. Aslinya begini, itu aslinya. Jadi Allah memberikan hak, ya, kepada langit untuk langit itu agar taat, sehingga taat itu menjadi kewajiban bagi langit. Kenapa? Karena memang sudah sepatutnya lawang langit dan bumi itu adalah ciptaan Allah. Di dalam tafsir Al-Azhar, ini saya sempat coba buka Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, itu menuliskan penafsirannya begini. Jadi kepatuhan langit dan bumi, okay, terhadap kehendak Allah ini adalah wajar. Sebab Allah lah yang menciptakannya sejak semula dan Allah pula yang maha kuasa untuk mengubahnya, yaitu mengubah langit dan bumi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah langit wa adzinat li rabbiha wa huqqat, bagaimana dengan bumi? Karena langit itu ya sesuatu yang di atas kita ini, seret ke atas. Kita ini pengetahuan kita sangat terbatas. Kalau kemarin kita memperingati Mi'raj, ya, Rasulullah itu naik sampai langit ke-7,
itu pemahaman kita tentang langit pertama, langit kedua itu sangat terbatas sekali. Kita ini langit pertama saja belum mampu dan memang tidak mampu untuk mencapai ke sana. Itu batasnya di mana wallahu a'lam. Tapi Rasulullah sudah ditunjukkan oleh Allah karena Al-Isra wal Mi'raj itu termasuk salah satu dari al-mu'jizah al-kubra. Jadi kalau para ulama itu mengurutkan mukjizat terbesarnya Rasulullah itu adalah diberikan wahyu berupa kalamullah Al-Quran. Lalu yang menempati urutan berikutnya kedua itu adalah al-mu'jizah al-kubra juga, yaitu peristiwa al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang kita lanjutkan. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Madda yamuddu itu makna aslinya memanjangkan. Kalau mudda berarti dipanjangkan. Bumi itu kalau dipanjangkan maka dia diratakan. Di dalam tafsirul Jalalain itu dijelaskan zida fi sa'atiha kama yumaddul adimu walam yabqa 'alaiha bina'un wala jabalun. Ya, apa maksudnya? Kalau bumi dibentangkan, bumi diratakan, itu maksudnya zida fi sa'atihi, ditambah luasnya. Sekarang saya beri satu analogi, walaupun ini tidak sama persis, tapi paling tidak bisa mengantarkan kita untuk memahami ini. Kalau kita ini punya rumah, kadang rumah yang luas itu bisa terasa sempit, bisa terasa tidak luas, kalau banyak barang-barangnya, perabot-perabotnya terlalu mendominasi. Jadi yang mempengaruhi itu banyak sekali kalau di rumah kita itu. Bisa penataan perabotnya, bisa warna, pilihan warna temboknya. Itu kadang juga mempengaruhi. Warna yang cerah itu bisa mempengaruhi rasanya bisa lebih luas. Padahal sesungguhnya ukurannya tetap sama. Kalau perabot rumah itu dikeluarkan semua, maka disitulah terasa rumah itu luas. Walaupun sesungguhnya rumah itu tidak begitu luas. Makanya masjid itu terasa luas itu karena los tempatnya untuk jamaah. Aula itu kan los, itu terasa luas. Nah di rumah itu sudah sempit ditambahi barang-barang sehingga akhirnya terasa lebih kecil, lebih sempit. Nah, wa idzal ardu muddat itu ditambahkan bagi bumi itu terasa luas. Fi sa'atiha, luasnya ditambah. Di sini diibaratkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli kama yumaddul adimu, seperti apa? Dibentangkan al-adim. Al-adim itu kulit yang disamak, kulit yang dibersihkan, disucikan lalu dijemur. Maka yang asalnya kulit itu nempel di binatang itu, sapi umpamanya, kulit sapi itu kalau dibentangkan itu sangat luas. Itu bisa jadi beduk yang besar itu dari satu kulit sapi. Padahal ketika kulit itu masih menempel di badannya sapi, itu kelihatannya tidak begitu luas. Tapi kalau sudah dibentangkan, itu kelihatan luas. Lah di bumi nanti ketika kiamat, walam yabqa 'alaiha bina'un wala jabalun. Sehingga tidak tersisa di atas bumi itu bangunan, karena hancur semua. Tidak hanya bangunan, tapi wala jabalun, gunung juga diratakan semua. Maka kalau kita ini sekarang melihat sana lalu ada gunung, tanjakan, ini kelihatannya tidak luas. Tapi nanti ketika kiamat, itu Masya Allah, gunung itu diratakan semua di atas bumi. Sehingga wa idzal ardu muddat. Kalau itu yang sudah terjadi, ini tidak hanya itu, ketika bumi diratakan, ini pasti disertai dengan kehancuran itu, disertai dengan goncangan yang dahsyat. Itu yang dulu pernah kita bahas dalam surah Az-Zalzalah atau Az-Zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, kegoncangan inilah yang kemudian semua yang di atas ini hancur. Kalau bumi-bumi itu bahkan digambarkan seperti dalam surah Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung itu berterbangan seperti kapas. Apakah meletus? Ya tidak hanya meletus, hancur. Manusia sudah tidak mikiri orang lain, mikiri diri sendiri. Itulah yang digambarkan nanti kalau kita masuk kajian surah Abasa, itu ada ayat likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya. Setiap orang tuh sibuk
Karena sibuk terhadap dirinya, mikiri amale dewe-dewe. Loh ini kok sudah terjadi begini. Tapi ketika itu sudah tertutup semua. Untuk melakukan taubat sudah tertutup. Untuk melakukan amal kebaikan sudah ditutup oleh Allah. Lah kalau sudah itu terjadi, maka wa alqat ma fiha wa takhallat. Bumi kemudian memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan bumi menjadi kosong, wa takhallat. Di Jalalain itu dijelaskan apa yang dimuntahkan oleh bumi, minal mauta ila zahiriha, yaitu termasuk orang-orang yang sudah mati yang di kuburan itu dimuntahkan semua, dikeluarkan dari perut bumi sampai semua tulang belulang mayat-mayat itu terlihat di permukaan bumi karena kondisinya sudah tidak karu-karuan. Yang dalam surah Al-Hajj itu jelas dinyatakan inna zalzalatas saati syai'un azim. Jadi goncangan kiamat, kedahsyatan goncangan kiamat itu adalah syai'un azim, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar. Yauma tarawunaha apa namanya itu? Kullu murdi'atin. Yauma tarawunaha kullu murdi'at, apa sih ayatnya itu? Sebentar, saya bukakan, ini bulat ini. Nah ini, jadi ketika goncangan kiamat itu, yang syai'un azim, itu disebutkan yauma tarawunaha tadhalu, mohon maaf. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Jadi memang dahsyat sekali. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Sampai perut bumi itu kosong. Karena isinya sudah dimuntahkan semua, sudah dikeluarkan semua. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, lanjutannya. Ternyata bumi juga sama dengan langit. Sama-sama wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, untuk penjelasan ini sudah dijelaskan, masuk di penjelasan yang tadi. Kalau tadi disebutkan khusus bagi langit, yang ini disebutkan khusus bagi bumi, bahwa bumi pun wa adzinat li rabbiha. Jadi bumi itu tunduk, patuh, mendengarkan secara betul-betul sehingga itu berimbas pada kepatuhan kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah. Wa huqqat, dan memang sudah selayaknya, sudah seharusnya, sudah semestinya bumi itu patuh mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 5 ayat ini menggambarkan peristiwa kiamat, yaitu terbelahnya langit, hancurnya langit dan hancurnya bumi, serta bumi mengeluarkan semua apa yang ada di dalam perut bumi itu. Baru setelah ini, setelah Allah menceritakan ini, maka manusia ini diingatkan, ya ayyuhal insan, ya, wahai manusia. Jadi al-insan ini bentuk lafadznya mufrad atau tunggal, tapi di dalamnya mencakup banyak. Contoh, inilah namanya isim tapi punya arti juga jamak. Seperti kaum. Kalau saya menyebut kaum, maka kaum itu ada jamaknya aqwam. Tapi kalau disebut kaum, itu maknanya satu kaum tapi isinya mesti banyak orang. Insan juga begitu. Dulu kita sudah pernah agak panjang lebar menjelaskan tentang perbedaan ketika Allah menyampaikan insan, ya ayyuhan nas dengan al-bashar. Kalau disebut insan, maka insan ini sesungguhnya esensi dari manusia itu sendiri. Karena ketika disebut insan, maka insan itu adalah makhluk yang berbeda dengan yang lain karena Allah menganugerahkan kepada dia hati dan juga akal pikiran. Yang ini tidak dianugerahkan kepada makhluk yang lain. Makanya orang kalau tidak memfungsikan hatinya dengan benar, itu berarti dia turun derajat dari keinsanannya. Itu bahkan turun derajat sampai asfala safilin, atau dalam ayat yang lain itu derajatnya itu turun sampai seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Ulaika kal an'ami balhum adall. Itu kalau dia gagal memanfaatkan anugerah yang luar biasa. Apa itu?
Ya anugerah itu tadi, hati nurani, anugerah akal pikiran. Yang itu, informasi yang diperoleh oleh akal itu didapatkan dari panca indera. Ya, makanya ada hubungannya dengan pendengaran, dengan penglihatan. Lalu diserap di dalam diri kita, diri manusia, maka di situ ada orang-orang yang memang tidak mau memfungsikan akal pikirannya, tidak mau memfungsikan hatinya, sehingga derajatnya turun. Maka di sini ketika dipanggil ya ayyuhal insan, ya, maka ini sesungguhnya ada satu hal yang implisit, yang tidak secara eksplisit. Kan disebutnya insan, gitu loh. Lalu Allah menegaskan innaka kadihun, innaka sesungguhnya kamu wahai insan, ya, iku kadihun, ya, kadihun, lalu ditambahi dengan kadhan. Kadhan itu kalau dalam kajian ilmu nahwi itu nanti posisinya menjadi maf'ul mutlak. Kadihun, kadhan, ya. Artinya apa kadihun itu? Kadihun itu makna aslinya itu bersungguh-sungguh hingga letih itu dalam melakukan aktivitas atau kegiatan. Itu makna aslinya. Ini adalah suatu peringatan. Wahai menungso, wahai manusia, apapun yang kalian lakukan, mau durhaka, mau taat, mau rajin, mau males, mau ngaji, mau ndak ngaji, ya, ingat, usaha apapun yang kalian lakukan, kerja apapun yang kalian lakukan, itu sesungguhnya adalah innaka kadihun, sesungguhnya kamu bekerja keras ila rabbika, menuju Tuhanmu, karena nanti pasti akan mengalami pertemuan kepada Allah, pertemuan dengan Allah. Pertemuan dimulai dari mana? Dimulai dari gerbang yang namanya gerbang kematian. Orang itu kalau sudah mati, berarti dia sudah memasuki gerbang pintu untuk menuju, untuk bertemu dengan Tuhan. Makanya ini seakan-akan mengingatkan begini. Orang itu kalau kerja, itu kan mesti harapannya kan untuk hari esok, untuk masa depan. Masa depan itu bisa masa depan dirinya, bisa memikirkan masa depan anaknya. Saya kerja ini, saya nyelengi, saya beli rumah, beli tanah. Ini untuk anak saya yang di sini, ini agar anak saya kelak begini, dan seterusnya. Nyari ilmu, kan begitu. Berusaha nyari ilmu untuk apa? Untuk masa depan. Kan begitu. Lah masa depan itu yang sesungguhnya itu adalah masa depan nanti di akhirat ketika seorang manusia itu menghadap kepada Allah. Ini yang namanya masa depan yang sesungguhnya. Rasulullah itu kan dawuh, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya sekaligus dia melakukan perbuatannya, pekerjaannya itu punya visi jangka panjang, yaitu setelah dia mati. Berarti itu untuk menghadap Allah. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan innaka kadihun ila rabbika, maksudnya awakmu maksiat kaya opo, tetap nanti akan menemui aku, gitu loh. Menemui Tuhanmu. Makanya ditutup dengan kadhan famulaqih. Kadhan itu kelawan letih yang sungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan, yang nanti kegiatan apapun yang kamu lakukan, maka pasti akan menemuinya, yaitu menemui Allah. Sehingga pertanyaannya jadi begini. Kerja keras apapun, pertama begini pernyataannya. Kerja keras apapun endingnya pasti akan menemui Allah. Sehingga pertanyaan besarnya, apa yang sudah kita persiapkan? Kan begitu. Lah kita ini ngaji begini dalam rangka untuk mempersiapkan itu. Artinya apa? Dari ngaji, lalu kemudian kita bisa memetik hikmah. Karena tafsir itu adalah istikhraju hikamihi, istikhraju ahkamihi wa hikamihi, yaitu bagaimana menggali, mengeluarkan dari isi kandungan Al-Quran itu, baik berupa hukum-hukumnya, kalau memang ayat-ayat itu adalah ayat-ayat ahkam yang mengandung ayatul ahkam, ada hukumnya. Juga bisa memetik hikmah, yang itu kemudian hikmah itu bisa kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari. Ini menjadi modal kita untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi.
Lalu pertanyaan besar lagi adalah, sudahkah apa yang kita lakukan hari ini berorientasi masa depan, apalagi masa ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kerja yang kita lakukan itu niatnya sudah pas? Karena kerja itu bisa bernilai ibadah kalau memenuhi 2 syarat. Yang pertama, sahihun fin niyat, niatnya benar. Yang kedua, sahihun fit tahsil, prosesnya benar, tidak melanggar. Tidak mencuri, mengambil hak milik orang lain dengan paksa. Niatnya benar tapi kok nyuri, maka kerjanya tidak bernilai ibadah, berarti tidak berorientasi pada nanti bertemu Tuhan apa yang mau saya pertanggungjawabkan. Kan begitu. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan, gitu loh. Nah ini, apapun yang kalian lakukan, maka nanti ketika ketemu Allah, ketika di akhirat nanti, maka nanti di akhirat, cara seseorang menerima catatan amalnya, ini akan menunjukkan proses berikutnya. Umpama, kalau ada orang yang mulia, maka kita ini dalam mengaturkan sesuatu, memberikan sesuatu, maka dengan cara-cara yang baik dan mulia. Dengan tangan kanan. Orang yang tidak mulia saja, mohon maaf ya, umpama, dalam konteks keseharian, ada orang biasa. Tapi kalau Anda perlakukan dia dengan tidak biasa, ngasih sesuatu dengan tangan kiri dan dilempar, itu rasanya di hati itu, apa istilahnya, itu bisa membuat orang sakit hati. Atau ada pengemis, ada orang yang minta, pengemis atau pengamen lah, sampean ngasihnya hanya 2.000, podo-podo 2.000, tapi dikasihkan dengan tangan yang kanan yang bagus. Niki nggih ngapunten. Oh nggih matur nuwun. Tapi podo-podo sampean ngasih 10.000, bahkan dinaikkan 5 kali lipat 10.000, diuntel-untel, dilempar dengan tangan kiri. Nyoh. Itu bisa jadi 10.000 tidak akan diterima. Kenapa? Karena caranya. Tapi nanti di akhirat cara ini tergantung kita ketika hidup di dunia. Maka tadi kan sudah diingatkan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Jadi pasti akan menemui Tuhan. Kalau Anda berlaku maksiat, kalau Anda banyak zalimnya, kalau Anda terlalu banyak dosanya dibanding pahala kebaikannya, maka nanti di akhirat tidak bisa milih. Na'udzubillah. Kalau kemudian catatan amal kita dilemparkan lalu diterima dengan tangan kiri, ini na'udzubillah. Itu sudah pertanda bahwa aduh, ini hisabnya berat ini. Tapi kalau sudah diberikan dengan baik lalu diterima dengan tangan kanan, ini ada satu optimisme yang luar biasa, itu di hati sudah nyes begitu, dan itu akan mendapatkan fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Nah, makanya di ayat berikutnya fa amma man utiya kitabahu biyamini. Ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang yang catatannya, yaitu catatan amal, diberikan dari sebelah kanan, diterima dengan tangan kanan, maka fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia ini akan dihisab dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang mudah, diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Saya ingin memberikan satu gambaran yang boleh jadi ini membantu untuk kita memahami ayat ini. Di instansi-instansi, kalau di swasta atau negeri swasta ya, itu ada apa istilahnya, bagian meriksa itu, pemeriksaan keuangan. Ada akuntannya, tapi ada auditnya, ada auditornya. Sesuatu yang diaudit secara jelimet, secara sulit, itu kalau terlihat ada indikator, ada masalah-masalah. Kalau di instansi yang negeri mungkin ada yang memeriksa itu dari inspektorat, irjen. Lalu ada lagi dari BPK, Badan Pengawas atau Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Itu nyari. Ini kalau ada satu yang tidak sesuai dengan ketentuan, ini mana, buktinya mana, dan seterusnya. Itu sulit. Apalagi kalau yang bersangkutan, yang diperiksa itu, mohon maaf, melakukan aneka pelanggaran.
maka ini akan sulit. Dan itu lebih lama. Maka kita ini berharap hisab kita itu dipermudah dan kita menerima catatan amal kita karena banyak kebaikannya, maka catatan amal itu kita terima dengan tangan kanan. Karena catatan itu sudah lengkap. Al-Isra ayat 14 Allah mengatakan Iqra kitabak, berfirman Iqra kitabak. Kilo catatan sampean. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Kenapa? Karena catatan itu tidak terlewat sekecil apapun, baik kebaikan maupun keburukan. Jadi tercatat semua. Buya Hamka di dalam tafsir beliau, yaitu tafsir Al-Azhar, beliau mengutip hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian hadis itu diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Suatu ketika, Sayyidah Aisyah itu mendengar Rasulullah di dalam sholat beliau itu membaca doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, sebagaimana ketika di akhir kita membaca akhir surah Al-Ghasyiyah, ini sudah pernah kita bahas. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Maka di situ riwayat menyatakan kita diperintahkan untuk berdoa. Rabbi hasibni hisaban yasira atau Allahumma hasibni hisaban yasira. Sayyidah Aisyah bertanya begini, ya Rasulullah, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan hisab yang mudah itu seperti apa? Jawab beliau begini, an yanzura fi kitabihi fayatajawaza anhu annahu man nuqisha al-hisaba ya Aisyah yauma idzin halaka. Yang maknanya terjemah bebasnya begini. Hisab yang ringan atau hisab yang mudah itu apabila kitab catatan amal seseorang itu dilihat sepintas lalu dihentikan. Ya karena memang tidak ada masalah. Itu tidak ada yang terlewat. Ini kok bagus-bagus semua ini. Itu berarti hisab yang mudah. Kalau ini cepat, setelah hisab lolos ke langkah berikutnya sampai kemudian masuk ke dalam surga Allah. Lalu lanjut Rasulullah, lawannya dari hisab yang mudah itu, Rasul menyatakan, karena sesungguhnya barang siapa yang dilakukan hisab dengan teliti, dengan rinci, dikoreksi betul atas kitab catatan amalnya pada waktu itu, maka ia celaka ya Aisyah. Maksudnya apa? Itu berarti ada sesuatu di catatan amalnya itu. Berarti banyakkan amal buruknya. Nah, ini kok melanggar. Ditanya kenapa? Apa dulu belum disampaikan oleh teman sampean? Apa dulu belum disampaikan oleh ustadz sampean di bait Al-Quran? Apa dulu belum diingatkan? Nanti yang di bait Al-Quran ditanya, ustadz di bait Quran dulu sudah diingatkan belum? Sudah. Ya sudah, berarti sudah mengingatkan, sudah gugur kewajiban. Ya. Karena kalau kita kembali di surah Al-Furqan tadi yang saya bacakan tadi, bisa kita lihat lanjutan ayatnya itu, ya. Setelah ayat yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Ya, wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Lanjutan ayatnya adalah wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Ya, artinya apa? Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim ya'addu dzalimu 'ala yadayhi, itu menggigit jarinya. Ini kalau orang Jawa bilang itu ngaplo. Ngaplo itu di akhirat dia tidak memetik apapun dari apa yang dia kerjakan. Kadang merasa melakukan kebaikan, sedekah, bangun masjid, bangun jembatan, ternyata itu muspro, itu nol. Ternyata karena uang yang dipakai hasil korupsi, sudah tidak dianggap oleh Allah. Bagaimana mungkin dia melakukan kebaikan tapi harta yang dia peroleh itu dari hal-hal yang haram? Ini tidak bisa. Niatnya untuk membersihkan, tidak bisa. Nanti itu ngaplo itu orang-orang yang zalim. Nah, orang zalim ini luas maknanya. Ya, zalim itu ya bisa menzalimi orang lain. Karena menzalimi, melakukan zalim apapun itu sesungguhnya dia menzalimi diri sendiri. Karena nanti kembalinya ke dirinya sendiri, nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Dan zalim, puncak kezaliman yang paling besar itu adalah inna syirka la zulmun azim. Syirik yang sampai menyekutukan Allah
Syirik itu yang menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang azim. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh itu merupakan kezaliman yang besar. Ya, zalim dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Termasuk menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya atau tidak proporsional, itu juga bisa namanya zalim. Jadi penjelasan zalim itu luas sekali. Orang yang kufur, yang syirik itu juga masuk orang yang zalim. Karena tadi sudah saya jelaskan tadi, inna syirka la zulmun azim. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Mereka mengatakan apa sambil gigit jari? Yaqul ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya, menyesali seraya berkata, ya Allah, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Rasul itu kan yang mengingatkan, tapi ternyata nggak direken, nggak digubris. Lah nanti setelah Rasul nggak ada, maka ini dilanjutkan estafet generasi berikutnya, yaitu para masyayikh, para kiai, para guru-guru kita. Karena guru-guru kita tuh menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Balighu anni walau ayah. Kok kemudian tidak direken, tidak diikuti? Padahal sudah, ini nanti menyesal di sana. Mengatakan, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Lanjutannya, penyesalannya apa? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku, katanya. Seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan ini, si fulan, si ini, tidak menjadikan dia sebagai teman akrabku yang menjerumuskanku, maka aku tidak kayak begini nih. Lanjutannya ini masih lanjutannya, ini curhatannya orang-orang yang zalim kelak nanti di hari akhir. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Temanku ini yang aku jadikan sebagai teman, sebagai pemimpin, sebagai teman akrab, ini ternyata laqad adallani 'anidz dzikri. Sungguh dia telah menyesatkanku, ya, dari Al-Quran, dari peringatan. Ba'da idz ja'ani, setelah peringatan atau Al-Quran itu datang kepadaku. Sudah tahu malah dilanggar. Wa kana syaitanu lil insani khadzula. Dan setan memang terhadap manusia itu dia seringkali mengkhianati ini. Apakah nanti penyesalan itu berguna? Tidak berguna. Kenapa? Karena pasti disiksa. Ini terkait dengan catatan amal yang sudah dia lakukan. Karena pintu tobat ketika itu sudah tertutup. Jangan ketika hari akhir ya. Ketika sudah kiamat, sudah sangat dekat. Ketika matahari terbit dari barat, yang biasanya kita lihat dari timur, lalu dari barat, itu pintu taubat sudah tertutup. Dan memang ketika itu Rasulullah menjelaskan itu tinggal orang-orang yang memang berperangai buruk, orang-orang yang zalim, orang-orang yang memang bukan orang mukmin. Ya kita mudah-mudahan memang tidak menangi hal itu. Jadi itu tinggal orang-orang yang jelek-jelek aja itu. Ya. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Maka di situ penyesalan tidak bisa karena masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Kenapa? Karena manusia sudah dianugerahi apa tadi? Yang berbeda dengan makhluk lain. Sudah dianugerahi hati al-fuad, sudah dianugerahi akal fikiran sehingga dia bisa menimbang. Lalu bisa ada potensi keimanan yang terus harus diasah. Kok tidak diasah? Ini berarti kesalahannya sendiri. Lain temannya yang ngajak itu dapatnya double. Dia dapat dosa karena berhasil ngajak orang kepada keburukan, sama dia sendiri yang memikul dosanya sendiri. Ini ada tambahan, maka hati-hati. Jangan sampai kita ini mencontohkan sesuatu yang buruk terkait kemaksiatan, lalu diikuti oleh teman kita, diikuti saudara kita, maka ini akan berbahaya. Sebaliknya, kalau kebaikan yang kita lakukan ditiru orang lain, maka kita juga akan mendapatkan kiriman dari pahala yang dilakukan orang itu gara-gara termotivasi oleh kita. Jadi sajane enak ini. Nah, lalu kita lanjutkan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maknanya adalah ini ayat 9, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan hati yang gembira, dengan hati yang bahagia, dengan hati yang dipenuhi dengan ketenangan, kesenangan dan lain sebagainya.
Sekarang yang menarik di ayat ini adalah ungkapan ayat yang mengatakan wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi orang yang mendapatkan atau menerima buku catatan amalnya itu dari sisi kanan dengan tangan kanan, dia akan memperoleh hisab yang mudah. Kalau hisabnya mudah, maka ini gilirannya dia akan masuk surga. Dan di surga itu, ya, dia akan berkumpul dengan keluarganya. Mufassirin ini berbeda-beda pendapat dalam menafsirkan ahlihi ini. Ada yang mengatakan ahlun itu keluarga, ya memang keluarga yang keluarga kita seperti keluarga ketika di dunia ini. Itu yang sangat kita harapkan. Artinya apa? Berarti kita ini punya amanah, punya tanggung jawab agar membawa keluarga kita ini juga melakukan banyak kebaikan sehingga nanti di surga ini bisa bareng-bareng gitu loh. Jangan sampai ada seorang kepala keluarga, seorang ayah, seorang bapak, karena keluarganya tanggung jawabnya bapak. Melakukan amal lalu anaknya, biarin deh anak saya demokrasi kok. Anak saya mau sholat, mau tidak sholat, tidak apa-apa. Ini demokrasi penerapannya tidak tepat gitu loh. Apalagi dulu ketika ada, mohon maaf ya, ada artis yang melakukan perkawinan, satunya muslim, satunya non muslim. Lalu anak-anaknya terserah mau ikut bapaknya muslim, ibunya non muslim. Kalau mau ikut ibu silahkan. Ini saya demokratis terhadap keluarga saya. Mohon maaf, menurut saya itu demokrasi yang kurang tepat pemaknaannya. Jelas kok ayatnya di dalam surah At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita ini diperintahkan untuk membentengi diri kita dari neraka, dan jangan lupa wa ahlikum, keluarga kalian gitu loh. Makanya ayat ini secara implisit bisa kita pahami begini, wa yanqalibu ila ahlihi masruro, ya apa carane awake dhewe iso reunian sak keluarga itu di surga. Apalagi kalau kita tarik lebih luas, ahlun itu bisa sahabat, bisa teman sama-sama santri di Bait Al-Qur'an, lalu ketemu dengan keluarga besar kita masing-masing, kita sama-sama masuk ke dalam surga Allah. Ini maksud dari wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Seorang ulama dari Tunisia namanya Thahir Ibnu Ashur. Itu beliau malah mengibaratkan begini. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura itu diibaratkan seperti orang yang baru datang dari perjalanan dagang. Dia membawa untung yang banyak, bertemu dengan keluarganya, lalu ini ada suatu kebahagiaan tersendiri. Nah makanya ini kalau kita terapkan tadi, bayangkan di surga kita ketemu anak kita, ketemu keluarga kita, istri kita. Semuanya keluarga besar bertemu di sana dan semuanya membawa keuntungan masing-masing. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, membahagiakan. Ada juga yang memahami bahwa yang dimaksud keluarga ahlun itu simbol ketenangan. Memang aslinya Rasulullah itu mengajarkan bahwa keluarga itu adalah harus menjadi tempat berlabuh, tempat simbol, tempat ketenangan dan rasa aman. Jangan sampai ada anak-anak kita yang itu tidak kerasan di rumah. Kalau di rumah itu seperti neraka sehingga dia lebih suka dengan temannya di luar. Tapi di rumah itu kita harus menciptakan satu lingkungan yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang membawa rasa damai. Tidak ada saling bullying di antara satu anggota keluarga dengan yang lain. Itulah yang dalam bahasa Rasulullah disebut dengan baiti jannati, rumahku surgaku. Sehingga semua orang rindu untuk kembali pulang. Nah sekarang itu mohon maaf, di luar sana banyak anak-anak muda, generasi muda itu yang jarang pulang. Bacaannya tidak karu-karuan itu, di lampu merah itu karena dia tidak menemukan ketenangan di keluarga. Na'udzubillah. Atau boleh jadi, ini na'udzubillah ini. Memang dia ini terpengaruh, tapi orang biasanya nyari pengaruh di luar, nyari apa istilahnya ya, pelampiasan di luar itu karena di dalam rumah dia tidak mendapatkan itu. Makanya peran orang tua itu sangat dominan sekali dalam hal ini. Ya. Sehingga ini yang dimaksud wa yanqalibu ila ahlihi masrura itu adalah dia ini kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia, senang. Itu artinya ada rasa aman, ada rasa betul-betul terhindar dari segala keletihan.
Kenapa? Karena masuk surga. Di surga itu sudah tidak ada letih. Letih sudah selesai. Capek sudah selesai. Makanya doa yang indah itu termasuk di dalam doa waja'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Kita memohon kepada Allah agar kematian yang menjemput kita masing-masing itu menjadi satu sarana istirahat bagi kita dari segala bentuk keburukan duniawi. Maka dari doa ini, termasuk dari ayat-ayat Al-Quran, banyak para psikolog itu mengupas, bahkan bukan hanya psikolog ya, Imam Al-Ghazali itu juga punya satu buku bicara tentang bagaimana psikologi seseorang menghadapi kematian. Profesor Komarudin Hidayat, UIN Jakarta itu punya buku psikologi kematian, itu bestseller itu. Jadi ternyata kematian itu jangan dibayangkan yang serem-serem. Tapi ketika seseorang itu sudah hidupnya sudah baik, berbuat baik, maka kematian itu sesungguhnya adalah istirahat yang memang ditunggu-tunggu. Makanya tokoh-tokoh sufi dulu pernah saya sampaikan, Jalaluddin Ar-Rumi itu merasa bahwa kematian itu adalah suatu pesta pernikahan. Karena kematian itu yang ditunggu-tunggu. Lah orang hidup menunggu apa? Lah untuk menuju kepada kematian yang indah, maka selama kita masih hidup, maka disinilah kita harus mengupgrade diri kita, mengupgrade ketakwaan kita, serta bagaimana menebar manfaat seluas mungkin. Sehingga ayat kembali ke ayat tadi, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, itu maknanya bisa, penafsirannya bisa beberapa hal. Yang jelas harapannya kita kembali ke keluarga itu juga punya satu optimisme bahwa keluarga kita ini adalah tempat ketenangan, yang keluarga kita di dunia ini mudah-mudahan nanti kita terus berkumpul ketika di surga Allah, termasuk keluarga Bait Al-Quran ini. Jadi mudah-mudahan ini kita nanti akan berkumpul di surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, karena ini sudah 1 jam, nanti insya Allah ini baru episode tentang cara bagi hamba, bagi manusia ketika menerima kitab catatan amalnya. Yang pertama yaitu dengan arah kanan, yaitu dengan tangan kanan. Bagaimana yang berikutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura, dan seterusnya, insyaallah akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ustadz Mukhlisin selaku Direktur Bait Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan banyak terima kasih kepada beliau Ustaz Hashim yang telah senantiasa istiqomah untuk membina kita dalam memahami, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dalam kajian mingguan 2 minggu sekali di Bait Al-Quran. Mudah-mudahan dengan tadarubur tadi di surat Al-Insyiqaq menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki diri dan memperbanyak amal-amal saleh. Dan mudah-mudahan semua santri Bait Quran, para hadirin hadirat senantiasa diberikan kesehatan, istiqomah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya pada sesuai jadwal yang sudah kita sampaikan di kalender kegiatan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Saya tak undur diri nggih, pamitan, matur nuwun.